Perahu Eko Platform merupakan perusahaan yang didirikan pada Oktober 2019, dilandasi dengan keinginan untuk mensupport rekan-rekan kami dalam melakukan penelitian menggunakan alat sensor yang dinamakan GPS geodetik yang dikolaborasikan dengan AWS dan OLR yang kita kembangkan. Unit-unit yang akan kita pasang dalam sebuah mini cluster adalah mini PC server sebanyak 6 unit, kemudian juga ada KVM, switch box fungsinya, dan 1 unit controller. Di dalam mini PC ini, seperti kita lihat ada banyak sekali input-output, tapi yang akan kita pergunakan nanti yang untuk dikeluarkan di mini cluster hanyalah 1 unit Ethernet yang akan kita manfaatkan, kemudian 1 port HDMI untuk ke arah layar, dan ini untuk ke arah peripheral lainnya seperti mouse ataupun keyboard. Selanjutnya akan saya jelaskan fungsi KVM, di mana ini berfungsi sebagai switch box dari peripheral I/O yang dikeluarkan dari mini PC sebelumnya. Jadi seperti kita lihat di sini ada beberapa port yang fungsinya adalah di sini HDMI pertama dari unit mini PC pertama, ini ada HDMI kedua dari unit mini PC kedua, dan ini ada port USB 1 dari unit mini PC pertama, dan ini USB port kedua dari unit mini PC kedua. Dari 2 inputan ini nanti akan dikeluarkan di sini ada 1 port HDMI out, di mana nanti keluaran dari sini adalah switchable yang bisa kita pilih baik dari HDMI 1 atau salah satunya dari HDMI 2 ini. Untuk kemudian port USB input ini akan kita keluarkan menjadi 2 fungsi, yang pertama ke arah keyboard, yang kedua untuk peripheral lainnya. Dan yang ketiga fungsinya adalah sebagai controller, di mana di sini ada programming yang kita sematkan di dalam chip yang ini, di mana kontrol di sini adalah mengontrol penyalaan unit-unit mini PC maupun mematikannya terhadap 1 persatu unit yang ada. Selain itu juga dari sini juga mengontrol juga untuk alur lalu lintas catuan daya yang disuplai dari rectifier yang ada dalam mini cluster. Eko Mini Cluster merupakan gabungan dari beberapa unit mini PC server yang kita integrasikan memanfaatkan router board. Ini adalah mini PC server dengan spesifikasi adalah 6 core dan 12 thread, kapasitas memori sebesar 64 GB DDR4. Kapasitas penyimpanan yang bisa dikemas dalam sebuah mini PC sebesar 2x2 tipe M SATA dan 1x tipe SATA dengan kapasitas total yang bisa dimuat dalam sebuah mini PC server adalah sebesar 8 TB. Adapun router board yang kita manfaatkan berbasis 8x port Ethernet 1 GB dan 2 port SFP Plus dengan kapasitas 10 GB. Inilah unit cluster yang kita bangun dari masing-masing komponen unit mini cluster, KVM, dan lain-lainnya. Di sini saya jelaskan ada 6 unit mini PC yang terpasang, kemudian ada unit-unit KVM, controller, dan sebuah switch untuk mengeluarkan Ethernet yang masing-masing mini PC berkecepatan 1 gigabit per second ke dalam 6 dari 8 port Ethernet yang ada, dan kita keluarkan 2 portnya adalah ke posisi yang di cluster di arah belakang. Kemudian juga di sini ada 2 port optik dengan kapasitas 10 gigabit per second. Kita keluarkan melalui port optik 2 kali 10 gigabit per second di mini cluster tersebut. Ini yang sedang kita bangun dan beberapa unit sedang kita konfigur oleh rekan kita. Mungkin bisa dilihat di mana dia sedang mengkonfigur 1 demi 1 unit mini PC yang ada di sini.
Mini cluster yang kita kembangkan tersebut saat ini telah kita manfaatkan bersama-sama dengan PT Telkom di beberapa tempat yang sudah ditunjuk oleh PT Telkom, yaitu ada di Telkom Lembong dan juga di Telkom Kebayoran Baru. Selain dari Telkom, yang memanfaatkan mini cluster kita pada saat ini adalah Telkom University sebagai bahan untuk penelitian, pengembangan big data di universitas tersebut. Dengan memanfaatkan 6 unit mini PC server dan router board ini, kita mampu membangun sebuah sistem mini cluster yang setara bahkan lebih tinggi spesifikasinya dibandingkan server-server yang ada di pasaran saat ini. Sangat jarang kita temui server dengan spesifikasi 36 core dan 72 thread dengan kapasitas RAM sebesar 384 GB. Media penyimpanan yang bisa diusung dalam sebuah mini cluster saat ini baru tercapai sebesar 48 TB. Namun saat ini, dalam pengembangan aplikasi Big Data yang dilakukan oleh PT Telkom, media penyimpanan sebesar 48 TB ini masih belum dimanfaatkan secara optimum. Saat ini kita masih menggunakan 18 TB dan ini masih sangat dimungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut.